Tanggal 7 Desember 2020 jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menggelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya, dan mengakui bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Alhamdulillah mereka mengakui, karena kalau mereka tidak mengetahui sampai kiamat pun kami tidak tahu siapa yang menyerang kami. Ini bantuan Allah Subhanahu wa taala. 26 tanggal 9 Desember 2020. Polda Metro Jaya langsung menjadikan saya sebagai tersangka tanpa panggilan dan tanpa pemeriksaan lagi. Lalu diumumkan di media saya sebagai tersangka, bahkan mengancam akan jemput paksa. Padahal kami sudah punya perjanjian. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan massa penjemput. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada majelis hakim yang mulia, depan pintu pesawat itu manusia sudah penuh, pegawai-pegawai daripada bandara sudah berkumpul sehingga terjadi kredit sulit untuk saya bergerak. Ini penting sekali untuk saya nyatakan karena ada dalam beberapa dakwaan jaksa yang menyatakan kalau di sana saya itu diperiksa dulu dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Akibatnya kami tidak bisa lagi bertemu dengan para petugas bandara. Sehingga kami tidak pernah mendapat penjelasan tentang pandemi dari pihak bandara. Baik secara lisan maupun tulisan. Baru setelah 1 minggu, sepekan, sekitar tanggal 17 November 2020, pasca peringatan Maulid Nabi di Petamburan yang digelar tanggal 14 November 2020, paspor kami dikembalikan beserta surat dari pihak bandara terkait pandemi. Diantar ke rumah kami surat tersebut. Sejak saat itulah kami baru mengetahui tentang keharusan isolasi selama 14 hari bagi siapa saja yang baru datang dari luar negeri. Nah, begitu kami dapat surat tersebut, langsung kami lakukan isolasi mandiri terhitung tanggal 17 November 2020. Bahkan khusus 2020 kami pun melakukan isolasi mandiri. Saya ulangi, terhitung tanggal 17 November 2020 kami pun sekeluarga melakukan isolasi mandiri di bawah bimbingan dan pengawasan tim medis dari tim Mercy. Bahkan khusus saya yang mengalami kelelahan yang teramat sangat pada pekan berikutnya meminta perawatan khusus di Rumah Sakit Umi Bogor. Jadi dakwahan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa 1. Saya diperiksa kesehatan di Bandara Cengkareng. 2. Saya mendapat penjelasan dari pimpinan bandara tentang COVID-19. 3. Saya diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri 14 hari. 4. Saya menolak isolasi mandiri 14 hari. 5. Saya malah sengaja menuju kerumunan bandara. 6. Saya tidak mengingatkan kerumunan tentang prokes. 7. Saya juga sengaja ikut ke kerumunan di sekitar rumah saya saat tiba dari bandara. 8. Saya tidak membubarkan kerumunan di rumah. 9. Saya tidak menyerahkan clearance kesehatan dari Bandara Cengkareng ke RT RW setempat. 10. Saya tidak melakukan isolasi mandiri di rumah. Semua dakwaan jaksa penuntut umum 10 poin yang saya sebutkan tadi di atas adalah bohong dan dusta. Bahkan fitnah dan tuduhan keji. Sebab sebagaimana telah saya jelaskan di atas tentang kronologi singkat kedatangan saya di bandara, bahwa yang benar adalah 1. Saya tidak diperiksa kesehatan di Bandara Cengkareng. 2. Saya tidak mendapat penjelasan dari pimpinan bandara tentang COVID-19 atau dari petugas bandara tentang COVID-19. 3. Saya tidak diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri 14 hari. 4. Saya tidak pernah menolak isolasi mandiri 14 hari. Bahkan saya isolasi mandiri lebih dari 1 bulan semenjak tanggal 17 November setelah saya tahu harus isolasi. Nah, kemudian yang kelima, saya tidak pernah dengan sengaja menuju kerumunan bandara. Karena dari pintu pesawat sudah banyak orang. Dan di dalam gedung bandara sudah ada puluhan ribu orang. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan orang.
Saya menuju kendaraan saya untuk pulang ke rumah, bukan menuju ke kerumunan sebagaimana difitnahkan oleh jaksa penuntut umum. 6. Justru sepanjang jalan saya terus mengingatkan massa agar patuhi prokes dan jaga diri serta buka jalan agar saya bisa lancar menuju ke rumah. Dan massa bisa bubar kembali ke rumah masing-masing. 7. Saya tidak pernah buat kerumunan di rumah. Justru sesampai di rumah sudah ada kerumunan massa begitu banyak sehingga saya sulit masuk ke rumah. 9. Saya justru di sini yang ke-8. Justru saya yang membubarkan kerumunan di sekitar rumah saya dan saya minta semua pulang. Dari depan pintu rumah saya, dari atas mobil sebelum saya turun, saya minta massa bubar. Silakan pulang, silakan pulang. Dan akhirnya saya masuk ke rumah, massa pun bubar. Yang ke-9, saya baru dapat surat penjelasan COVID-19 dari bandara tanggal 17 November 2020. Sehingga saya langsung mengisolasi mandiri pada mulai tanggal tersebut. 10, siapa bilang saya tidak isolasi mandiri 14 hari. Bahkan saya isolasi mandiri lebih dari 1 bulan di luar penjara. Dan begitu masuk penjara, justru saya diisolasi selama 1 bulan di dalam sel. Yang gak boleh ketemu siapapun. Digembok siang malam 24 jam. Tidak boleh dibesuk oleh keluarga. Artinya hampir 2 bulan saya diisolasi. Saya lanjutkan. Perlu diketahui bahwa ledakan jumlah massa penjemput di bandara bukan saya yang mengundang. Akan tetapi adalah akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam yaitu Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan massa datang untuk menjemput. Kerumunan bandara, saya ulangi sekali lagi, ledakan jumlah massa penjemput di bandara bukan saya yang mengundang. Akan tetapi adalah akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan massa datang untuk menjemput. Majelis Hakim yang mulia, kerumunan bandara jauh lebih besar dibandingkan dengan kerumunan Maulid di Petamburan. Dari segi jumlah massa dalam kerumunan bandara mencapai jutaan orang. Sedangkan jumlah massa dalam kerumunan Maulid di Petamburan hanya beberapa ribu saja. Dan dari segi prokes, maka kerumunan bandara sama sekali tidak ikut prokes. Sedangkan kerumunan Maulid di Petamburan mengikuti prokes. Walau tanpa sengaja ada terjadi pelanggaran yang kemudian kami membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Anehnya, kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Nah, tapi dibahas luas oleh jaksa penuntut umum dalam dakwahannya. Tapi tidak diproses hukum. Anehnya kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Dan Menko Polhukam RI Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan. Berbeda dengan kerumunan Maulid di Petamburan yang sudah mengikuti proses dan jumlah massanya tidak sebanyak kerumunan bandara, justru kepolisian dan kejaksaan sangat heroik memprosesnya. Sehingga saya dan panitia Maulid dituduh sebagai penghasut kerumunan serta dijerat dengan pasal hasutan. Disinilah kepolisian dan kejaksaan telah melakukan mufakat jahat dalam menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan. Logika berpikir kepolisian dan kejaksaan yang menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan adalah logika sesat dan menyesatkan. Saya dan panitia Maulid mengundang umat datang Maulid hanya untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan. Jika undangan Maulid difitnah oleh kepolisian dan kejaksaan, sebagai hasutan kejahatan berkerumun, maka saya khawatir Majelis Hakim nanti ke depan azan panggilan sholat ke masjid dan undangan kebaktian ke gereja serta himbauan ibadah di pura dan kelenteng juga akan difitnah sebagai hasutan kejahatan kerumunan, sehingga ini akan menjadi kriminalisasi agama. Demi Allah, saya bersumpah bahwasanya hanya manusia tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan.
Karenanya, melalui sidang ini saya serukan kepada kepolisian dan kejaksaan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk segera menghentikan kejahatan kriminalisasi agama ini, khususnya kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Selanjutnya, Romawi 3. Kronologis kasus. Di sini saya sampaikan kronologis dan rangkaian kasus yang Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz umbar ancaman keras terhadap saya dan FPI yang sampai hari ini data digitalnya ada di semua medsos maupun di media TV nasional yang mainstream. Data digital itu belum dihapus. Jadi umbar ancaman terhadap saya, terhadap FPI, saya sendiri nggak jelas apa maksudnya. Tanggal 4 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran, ancam akan sikat saya dan FPI. Dia menggunakan kata sikat, saya akan sikat itu HRS dan FPI. Nah, jadi ini dilakukan tanggal 4 Desember. Kemudian nomor 25, tanggal 7 Desember. Rentetan ini sengaja saya sebutkan supaya jadi jelas. Ini rentetan kenapa saya ada di kursi terdakwah pada hari ini. Tanggal 7 Desember, jam 10 pagi. Jadi di sini ada tambahan Pak Hakim, antara 24-25, antara tanggal 4 sampai tanggal 7, itu ada tanggal 6, tapi tengah malam. Tanggal 6 jam 10, saya minta izin kepada tim Mercy, saya ingin dirawat, menjalani isolasi mandiri, pindah keluar kota, yaitu ke Kerawang. Karena di Sentul banyak teror, kemudian banyak tamu yang mau datang, kita nggak enak hati menolaknya. Nah karena itu tanggal 6 kami keluar kota jam 11 malam. Jam 11 malam saya ajak keluarga semua menuju keluar kota supaya dapat alam asri untuk melanjutkan isolasi mandiri. Saya lanjutkan. Tanggal 7 Desembernya pagi dini hari sekitar jam setengah 1 pagi. Tiba-tiba ketika kami sedang menuju tempat peristirahatan, kami dikejar, kami dipepet, kami ditembaki. Kami tidak pernah tahu siapa mereka sebetulnya. Akhirnya 6 pengawal kami diculik. 6 pengawal kami diculik pada malam itu. Nah kemudian besok paginya jam 10 pagi, karena kami nggak tahu siapa yang menculik, kami tidak pernah menuduh itu polisi atau siapapun. Kami hanya mengatakan orang tak dikenal. Jam 10 pagi, saya masih belum bisa memanggili panggilan kedua sebagai saksi. Karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota. Apalagi di pagi dini hari tersebut, saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan brutal dari gerombolan orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami. Tapi akhirnya Polda Metro Jaya memberi waktu hingga tanggal 14 Desember untuk pemeriksaan sebagai saksi. Jadi kami tidak pernah mangkir, kami tidak pernah lari dari panggilan. Jadi kami minta izin dan diizinkan tanggal 14 jam 10 pagi tersebut agar tanggal 14 menghadap untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin sebentar, nanti terdakwa akan melanjutkan karena ada sidang satunya lagi, Habib Hanif dari salah satu pengacara akan mendampingi. Ya. Rumah Sakit Umi. Ada pengacara di sini mau keluar. Ya silakan. Ya. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Lanjutkan kepada terdakwa. Terima kasih. Ya lanjut silakan. Ya, terima kasih. Tanggal 7 Desember 2020 jam 12 siang. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menggelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya dan mengakui bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Alhamdulillah mereka mengakui, karena kalau mereka tidak mengetahui sampai kiamat pun kami tidak tahu siapa yang menyerang kami. Ini bantuan Allah Subhanahu wa taala. 26 tanggal 9 Desember 2020. Polda Metro Jaya langsung menjadikan saya sebagai tersangka tanpa panggilan dan tanpa pemeriksaan lagi. Lalu diumumkan di media saya sebagai tersangka, bahkan mengancam akan jemput paksa. Padahal kami sudah punya perjanjian dengan penyidik
untuk hadir diperiksa tanggal 14 Desember. Tapi akhirnya dipercepat, bahkan diumumkan sebagai tersangka dan diancam untuk jemput paksa. 27. Akhirnya saya bersama pengacara mengambil inisiatif tanggal 12 Desember 2020 didampingi pengacara dengan kesadaran sendiri, inisiatif sendiri. Kami yang mendatangi Polda Metro Jaya. Kemudian sampai di Polda Metro Jaya kami langsung ditangkap dan langsung ditahan hingga saat ini. Selama 1 bulan dalam sel penjara, saya diisolasi sendirian dalam sel yang 24 jam digembok dan tidak boleh dibesuk keluarga. Bahkan tidak boleh ditegur oleh warga tahanan lain walaupun ada di sel sebelah sekalipun. Jadi selama sebulan tidak boleh ada siapapun berkomunikasi dengan saya di dalam penjara sekalipun hanya tetangga sel. Artinya saya mengambil kesimpulan, sengaja atau tidak sengaja saya bersyukur kepada Allah, isolasi mandiri yang saya lakukan dari mulai saya pulang dari Saudi sampai saya di penjara lebih dari 2 bulan lamanya. Jadi tuduhan jaksa yang mengatakan kalau saya tidak pernah isolasi mandiri, bohong, dusta, fitnah, tuduhan keji. Masuk Romawi keempat. Bantahan dan sanggahan. Berikut ini saya akan menyampaikan dan memaparkan bantahan atas setiap dakwahan jaksa penuntut umum. Sekaligus sanggahan atas setiap pasal perundangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam menebar fitnah dan tuduhan kejinya terhadap saya maupun panitia maulid. A. Dakwahan ke-1. Pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 160 KUHP ini, jaksa penuntut umum memfitnah saya dan panitia maulid bahwa saat kami mengundang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami sedang menghasut masyarakat untuk melakukan kejahatan pidana atau melakukan pembangkangan atau melakukan kekerasan terhadap penguasa atau melakukan kekerasan terhadap petugas sehingga terancam hukuman penjara 6 tahun. Dan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, jaksa penuntut umum menuduh saya dan panitia maulid tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, bahkan telah menghalang-halangi penyelenggaraannya sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Lalu dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jaksa penuntut umum ingin menguatkan fitnah dan tuduhan kejinya bahwa saya dan panitia maulid telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana. Bahkan sejak awal pandemi, saya ingin sampaikan di sini bahwa sejak awal pandemi kami, saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam selalu secara proaktif ikut mengkampanyekan protokol kesehatan dan senantiasa mengajak umat agar patuh kepada protokol kesehatan. Di sini saya bersumpah demi Allah bahwa saat saya dan panitia maulid mengundang umat untuk hadiri acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan, kami tidak pernah menghasut umat, kami tidak pernah menghasut masyarakat untuk melakukan kejahatan atau melakukan pembangkangan atau melakukan kekerasan terhadap penguasa maupun petugas. Dan kami juga tidak pernah melawan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, serta kami pun tidak pernah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan tidak pernah juga melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana apapun terkait acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami gelar. Bahkan dalam surat yang dikirim oleh panitia Maulid ke berbagai instansi terkait acara Maulid tersebut, di sana dicantumkan bahwa Maulid akan patuhi protokol kesehatan. Kami saat mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyerukan prokes dengan sekaligus membagikan masker dan sanitizer serta menjaga jarak jamaah yang hadir. Bahkan tatkala terjadi pelanggaran prokes tanpa sengaja karena antusias jamaah sehingga yang hadir di luar dugaan, maka kami langsung mengaku salah dan meminta maaf secara terbuka
serta membayar denda di keesokan harinya 50 juta rupiah. Denda itu langsung majelis hakim. Malam kami maulid tanggal 14 malam, 15 pagi kami sudah membayar kena teguran dan kami sudah menyelesaikan denda 50 juta rupiah. Sekaligus kami umumkan membatalkan semua rencana acara ke daerah di seluruh Indonesia agar tidak terulang lagi pelanggaran prokes. Jadi jelas bagi kami bahwasanya dakwahan ke-1 jaksa penuntut umum adalah upaya jahat untuk kriminalisasi maulid dan untuk memenjarakan saya bersama panitia maulid, dan dakwaan ke-1 terlalu mengada-ngada karena pelanggaran prokes bukan kejahatan, sehingga jika sudah dikenakan denda tidak boleh lagi untuk dipidanakan. Karenanya kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk membatalkan demi hukum dakwaan ke-1 tersebut demi tegaknya keadilan, karena saya telah membayar denda tunai 50 juta rupiah. B. Dakwahan kedua. Pasal 216 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 216 ayat 1 KUHP ini, jaksa penuntut umum lagi-lagi memfitnah saya dan panitia maulid. Bahwa kami difitnah melawan atau mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat yang bertugas mengawasi atau mengusut atau memeriksa perbuatan pidana, sehingga terancam penjara 4 bulan 2 minggu, dan penggunaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua untuk memperkuat fitnah dan tuduhan keji bahwa saya dan panitia maulid telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam tindak kejahatan pidana. Kami tegaskan di sini bahwasanya saat pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dihadiri dan dijaga oleh TNI dan Polri, bahkan Satgas Covid DKI Jakarta menyumbang ribuan masker untuk massa yang hadir. Bahkan ada kiriman dari Polda Metro Jaya sumbangan 1000 masker atas nama Dirintel Polda Metro Jaya. Jadi tidak benar jika saya dan panitia maulid melawan, mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan tugas pejabat yang mengawasi jalannya acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Dengan demikian sangat jelas bahwa jaksa penuntut umum telah memutarbalikkan fakta untuk tujuan jahat, yaitu kriminalisasi maulid demi memenjarakan saya dan panitia maulid. Sehingga sudah seyogianya lah majelis hakim yang mulia, kami mohon untuk membatalkan dakwaan kedua demi menghentikan kejahatan jaksa penuntut umum dan demi untuk menegakkan keadilan. C. Dakwahan ketiga. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bantahan dan sanggahan terhadap pasal-pasal ini telah kami paparkan dalam bantahan dan sanggahan terhadap dakwaan ke-1. Jadi tidak kami ulangi lagi. D.